dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Hari sudah menjelang malam, tapi Hotman masih segar bugar. Padahal Hotman tadi pagi bangun jam 3 pagi dan langsung minum kopi luwak hitam premium. Itulah rahasianya. Jadi para pemirsa, biasakanlah minum kopi, dan kesayangan Hotman adalah kopi luwak hitam premium. Aman di lambung. Saya sangat terkejut hari ini, malam ini Pak Boyamin justru memuji keberhasilan Prabowo. Ya, saya sangat terkejut. Saya kira tadi bakal ribut di ruangan ini. Oke, apalagi yang Anda puji dari Pak Prabowo? Ya sekarang judul gimana judul? Sekarang yang negatif, misalnya judi online. Ya, kenapa judi online? Yang raja judinya malah belum tersentuh. Bahkan saya berpikiran, ini yang disentuh yang kecil-kecil, yang besar biar tetap aman. Begitu? Iya, karena kemudian kayak kemarin terakhir aja misalnya yang Aseng di Semarang, itu setahu saya tinggal franchise. Ya. Jadi cabang-cabang aja, di Medan juga begitu. Ya. Apian segala macam, atau siapa itu ya hanya cabang aja. Justru yang terbesar ini, yang justru aman. Dulu bahkan level lama gitu, judi di Indonesia tidak dibolehkan, dilarang. Ya. Ternyata diduga ada oknum yang mendapatkan bayaran dari luar negeri biar orang berjudi ke sana. Gitu. Ya. Nah, sekarang juga begini, judi online ini kita tahu semua, bahkan pernah disebut ya mendiang Alvin Lim itu disebut juga di podcastnya, siapa yang sebenarnya bandar judi terbesar itu, bahkan punya properti di Jakarta, di Puncak, di Bali, juga di luar negeri punya 2 entitas, di Filipina dan di Kamboja. Itu justru yang belum tersentuh. Justru ini nanti masyarakat kalau semakin tahu bahwa ternyata yang besar itu tidak tersentuh dan masih mengoperasionalkan judi online-nya, berarti kan memang ini justru hanya menebang yang kecil supaya yang besar makin besar. Ya. Itu dari sisi negatif yang pertama. Kedua, dari sisi pendapatan. Ya. Yang tadi bukan badan pendapatan aja. Justru ini tata kelola pemerintahan yang baik dari sisi pencegahan pemberantasan korupsi itu kan mengawasi uang masuk. Ya. Kalau uang keluar, beliau sudah pidato kemana-mana harus pengiritan, luar negeri tidak boleh, segala macam itu pengiritan. Tapi dari sisi pendapatan belum disentuh. Dan saya khawatir ini tidak akan bisa tersentuh sampai kapanpun. Apa yang tidak tersentuh? Dari sisi pajak, bea cukai, PNBP, royalti, ini kalau betul-betul bisa diawasi, tax ratio kita bisa 12%. Ya. Dari 10. Kemarin 8,9. Ya. Padahal 1% itu nilainya 1.000 triliun. Ya. Kalau ini betul-betul bisa didorong menjadi tax ratio 12%, dapat kita 3.000 triliun. Sementara APBN kita cuma 3.100. Ya. Jadi makan siang bukan hanya gratis untuk seluruh rakyat Indonesia, tidak perlu berhutang dan bahkan bisa bayar hutang. Dari segi pajak. Ini yang belum disentuh oleh Pak Prabowo. Karena pendapatan yang dari sektor itu belum pernah disentuh dan nampak Pak Prabowo seperti gampang di situ gitu. Jadi ini justru pendapatan yang sangat besar dari tax ratio, tambang masih banyak tambang ilegal, banyak yang masih proses hilirisasi nggak jelas kemana, dan kemudian gitu sengketa-sengketa perusahaan tambang batu bara itu dibiarkan berlarut-larut sehingga mereka malah asik Jadi berkait masih tidak nambang. banyak sumber penghasilan pajak, masih banyak sekali. Pendapatan negara sangat banyak. Tax ratio ini aja, negara-negara maju itu kan di 15% sampai 20% dari pendapatan kotor. Ya. Kita sebenarnya hanya ingin dari 8 dan 9 ini menuju ke 10 aja dulu, 1% tahun Ya. pertama. Ya. Tahun kedua menjadi 11%, tahun ketiga 12%. Itu yang saya melihat sampai sekarang belum disentuh oleh Pak Saya Prabowo. termasuk orang yang selalu mendengungkan agar dibuat lagi teks amnesti. Anda setuju? Setuju aja, karena itu menyangkut yang kemarin itu malah gagal. Karena malah lebih banyak menyasar rakyat kecil. Yang orang-orang besar katanya repatriasi membawa ke dalam negeri nggak ada. Ya. Justru itulah yang harus digalakkan. Karena ini kan kita dulu istilah Panama Papers, Ya. terus Pandora, belum tersentuh. Dan Pak Prabowo belum menyentuh itu juga sampai 100 hari ini. Sifat manusia dimanapun, walaupun penghasilannya halal, pasti berusaha untuk menghindari pajak. Di seluruh dunia begitu. Anda setuju Pak Prabowo segera mengeluarkan undang-undang teks amnesti lagi? Ya, saya kira karena dampaknya positif itu bagi pendapatan, mestinya dikeluarkan gitu. Apa yang dikemukakan oleh Pak Benyamin itu. Karena memang kita ini kan membutuhkan anggaran yang besar. Ya.
Kan jangan sampai kemudian anggaran yang tadi untuk program-program populis itu juga masih kewalahan, apalagi pembangunan infrastruktur. Karena butuh juga pembangunan infrastruktur itu, meskipun tidak ugal-ugalan pada masa Tapi kan Jokowi. nanti rakyat kok ngomel lagi karena sekarang ini kan yang punya NPWP di Indonesia ini masih sangat sedikit. Ya harus punya keberanian. Nanti rakyat ngomel lagi nanti kalau diperluas semua. Saya itu tidak populis memang. Lebih baik yang ngambil tadi loh, tambang, cukai rokok, itu diperbesar. Itu yang justru akan berpengaruh terhadap bukan rakyat kecil. Terus royalti, mestinya malah bahkan itu royalti tambang itu jangan royalti, perlu saham. Saham sehingga keuntungannya bisa diambil. Terhadap tambang-tambang itu kan tukang cangkul aja sebenarnya, bukan pengusaha. Nah itu mestinya diminta kita saham. Dengan begitu keuntungan yang besar di perusahaan itu bisa kita ambil. Nah selama ini kan misalnya royalti hanya 13%. Dan itu pun dimanipulasi Mas Ian. Tambang ilegal dimanipulasi untuk menghindari ini tadi yang namanya royalti. Nah kalau negara pinter gitu kan, ya sudah, di perusahaan-perusahaan yang nambang itu kita nanam saham royaltinya 20% lah minimal. Sehingga keuntungan kalau besar ya dapat keuntungan itu loh. Royalti itu kan bukan dari keuntungan. Jadi hanya dari sisi itu pun pemerintah pemalas lagi. Selama ini loh ya, 13% tadi barangnya harusnya kan kita ambil, kita jual. Dititipkan aja, ya udah kamu jual. Dijual dengan harga murah kita juga nggak tahu. Nah itu jadi sifat pemalas dari pemerintah itu juga harus dihapuskan di situ. Pak Henry, Anda tadi mengatakan Pak Prabowo itu cemas soal uang kita yang mungkin tidak cukup. Jadi saran Anda terbaik bagaimana? Tadi ternyata sumber pajak yang kelas kakap masih banyak. Gini Bang, lembaga survei Kedai Kopi, lembaga survei saya itu melakukan survei tentang kedermawanan rakyat Indonesia. Hasilnya itu rakyat Indonesia itu sangat dermawan. Dan dia rela memberikan atau membantu sesama yang kesusahan. Ini sesuai dengan World Giving Index yang menempatkan rakyat Indonesia selalu menjadi nomor 1 di seluruh dunia sebagai rakyat yang paling dermawan. Jadi kalau menurut saya, silakan saja pemerintah meminta bantuan rakyat untuk membantu negara. Saya yakin, membantu rakyat dengan cara? Rakyat membantu negara. Jadi ya berderma, tapi kalau kemudian rakyat membantu, memberikan dermanya kepada negara, entah melalui infak sodako atau melalui apapun itu, ya tolong negara juga memberikan imbal balik. Apa yang paling ditunggu oleh rakyat? Penegakan hukum misalnya. Penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Gitu. Jadi menurut saya memang masih banyak cara sebetulnya, bila kemudian negara ingin juga berhemat dan meminta bantuan. Jadi bisa bikin daftar enggak? Sumber pengeluaran yang sangat besar bagi negara ini, daftarnya apa? IKN. Bansos. Makan gratis. Cicilan hutang luar negeri. Apalagi? Itu paling gede tuh. Hutang gede. Apalagi? Ya paling gede itu. Paling gede itu. Yang jatuh tempo itu. Ya jadi memang pengeluarannya banyak betul. Pengeluarannya banyak betul. Banyak betul. Tapi nih kalau kita balik lagi ke kepuasan, salah satu yang belum kita bahas kan di sisi demokrasi. Memang YouTube saya masih hilang tuh, masih belum balik. Tapi memang di dalam pelaksanaan pilkada yang hanya beberapa hari setelah Pak Prabowo dilantik itu mendapatkan pujian, itu sukses lah. Terlepas dari beberapa kontroversi, tapi yang menjadi tolak ukur kelihatannya sih Jakarta. Banyak sekali yang memuji Pak Prabowo, ya waktu itu kan disampaikan tuh oleh Pak Dasko, bahwa Pak Prabowo memutuskan untuk tidak mengajukan keberatan ke MK, gitu ya. Pak Dasko bilang begitu karena menurut Pak Dasko Prabowo ingin ini, nah gitulah. Karena tidak mengajukan keberatan itu, akhirnya dipuji juga tuh Pak Prabowo. Jadi memberikan kesempatan kepada Pramono Anung dan Rano Karno. Ya kalau dilihat dari tujuan politiknya bisa saja ini adalah sebuah cara untuk membuka komunikasi kepada PDI Perjuangan yang memang pemenang pileg. Tapi dari pernyataan Dasko itulah menurut saya tumbuh kepuasan publik di era Pak Prabowo tentang demokrasi terutama pelaksanaan pilkada. Tumbuh kepuasan publik. Walaupun ini,
katanya money politicsnya banyak banget. Hah? Siapa lagi? Ya, Kan banyak sudah selesai pemilu. Waktu pilkada, Bang. Waktu pilkada. Pilkada itu kan pemilu kelas lokal sebenarnya. Nah itu kan terjadi lagi gitu. Nah Bang Boyamin sudah senyum-senyum, pasti dia punya datanya tuh kan. Karena kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh KPUD tentang penggunaan dana-dana kampanye paslon, kan kelihatannya nggak segitu sedikitnya, juga masih banyak gitu ya. Tapi maksud saya adalah demokrasi juga menjadi hal yang terutama di Jakarta membuat kepuasan masyarakat terhadap Pak Prabowo itu tinggi gitu. Ini jadi canggih juga nih Pak Prabowo main-mainnya. Jadi 3 sumber menyatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat kepada Pak Prabowo cukup tinggi. Ya walaupun Pak Prabowo masih pusing karena itu tadi finansial. Banyak benar kebutuhan dananya, tapi belum kelihatan ini kelihatannya mau. Saya sebagai pengacara dari Prabowo 25 tahun merasa tersanjung. Ternyata 3 narsum ini mengatakan sampai hari ini Prabowo masih sukses. Temu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.